Kalau Anda melihat bahwa elektabilitas partai ini, PKB ini, pasca berduet dengan Gerindra, ini naik elektabilitasnya. Menurut Anda ini, ada apa ini? Padahal di satu sisi, hubungan antara PKB dengan PBNU itu sebagian orang melihat masih belum harmonis. Kalau saya tidak melihat dulu ya perkara apa kaitannya dengan NU atau PBNU. Ya. Muhaimin Iskandar ini suka atau tidak suka secara realitas politik berhasil di dalam melakukan konsolidasi partai politik yang namanya PKB itu. Nanti bukan hanya nomor 3, nanti PKB bisa menanjak nomor 2, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, kita akan mengulas tentang apa elektabilitas partai ini, Prof. Nah, Mas Taufik, ya. Kemarin berdasarkan survei, salah satu lembaga survei SMRC, bahwa 3 partai ini yang bertengger di papan atas, PDIP, Gerindra, kemudian PKB. Dan PKB berhasil menyalip Golkar 10,4%. Ini dahsyat ini. Kalau Anda melihat bahwa elektabilitas partai ini, PKB ini, pasca berduet dengan Gerindra, ini naik elektabilitasnya. Menurut Anda ini, ada apa ini? Padahal di satu sisi, hubungan antara PKB dengan PBNU itu sebagian orang melihat masih belum harmonis. Ya, bagaimana Anda melihatnya? Jadi kalau saya menangkap bahwa ada gejolak positif atau ada kenaikan yang positif di survei itu, di mana PKB sekarang masuk ke nominasi 3 besar ya? 3 besar itu. 3 besar menjadi 10%, 4% ya. Padahal dulu ketika 2019 hanya 9,69 ya. Ini merupakan satu progres yang sangat luar biasa. Menurut saya ini tidak hanya ilhami oleh terbentuknya sekber ya PKB dengan Gerindra saja, tetapi melihat perkembangan hubungan NU PKB ini justru semakin banyak tersiarnya persoalan Gus Muhaimin dengan Gus Yahya ini malah berbuah positif bagi partai. Iya. Menurut Anda buah positifnya bagaimana? Apakah kuat konsolidasi atau bagaimana? Jadi ini membuat teman-teman di bawah itu terpicu untuk merapatkan barisan agar teman-teman yang sudah di partai ini tidak terprovokasi oleh gerakan yang ada di elit. Ini satu. Yang kedua, bahwa saya menangkap ada tidak konsistennya Gus Yahya, di mana beliau yang mengatakan bahwa dia akan menjaga jarak ke semua partai, tapi de facto justru Gus Yahya malah menyambangi sekian banyak undangan, apakah itu dari PKB, dari P3 maupun dari PAN dan seterusnya. Ini kan publik mencium ini ketum PBNU tidak konsisten dengan apa yang ia sampaikan di menjelang dia nyalon sebagai ketua umum maupun dalam acara 1 abad NU kemarin, kan begitu. Nah, ini yang saya anggap ini berbuah positif kepada partai. Artinya apa? Publik menilai bahwa begitu cara berpikirnya ketua umum PBNU itu, sehingga dengan suasana seperti itulah PKB menerima buah dari situasi yang ada selama ini. Ini yang saya anggap bahwa di situ dia memetik nilai positif. Di beberapa saat saya pernah juga ke lapangan, terutama di wilayah Pemalang, Pekalongan, Batang. Teman-teman PKB di sana begitu semakin militan. Nah, betul, semakin militan. Bahkan ada juga sekelompok senior NU pun sadar bahwa PKB itu kan bukan partai orang lain, tapi partai yang didirikan oleh NU sendiri secara formal, bukan sekedar hubungan emosional saja. Ya, kalau saya tidak melihat dulu ya perkara apa kaitannya dengan NU atau PBNU. Tapi lebih kepada Golkar ini, kepada relasi dengan partai-partai lain. Kenapa PKB bisa mengungguli Golkar? Pertanyaannya justru yang jenengan tadi sampaikan, ada apa dengan Golkar ini?
karena agak mengejutkan juga bagi saya secara pribadi, karena bagi saya selama ini Golkar ini termasuk partai yang stabil, terutama di lapisan bawah. Betul. Kalau di lapisan atas ya mungkin saja Golkar berkali-kali ada semacam kemelut antara elit-elitnya, tapi di bawah, di tingkat kabupaten terutama ya, luar biasa solid yang namanya Golkar ini, karena dukungan itu adalah pada mereka-mereka yang sudah mapan, termasuk mereka yang ada di birokrasi. Nah, sekarang di menjelang 2024 ternyata menurut survei SMRC tadi adalah pensurvei yang termasuk yang cukup bagus. Ya. Ada kenyataan ya sementara seperti itu. Pasti ini persoalannya adalah pada situasi yang sedang terjadi di Golkar, konstelasinya bagaimana. Nah, yang paling gampang adalah kita lihat ini mungkin merupakan semacam kritik atau semacam koreksi terhadap kepemimpinan Golkar yang ada. Ya, sehingga kemudian Golkar di bawah ternyata mengalami penurunan dalam soal meyakinkan konstituennya. Nah, saya tidak melihat bahwa Erlangga Hartarto ini seperti tokoh-tokoh yang sebelumnya, seperti Abu Rizal, seperti apalagi Pak Yusuf Kalla, yang merupakan tokoh-tokoh yang mempunyai grasp atau cengkeraman yang sangat mendalam. Nah, ini Erlangga Hartarto menurut saya adalah tipe teknokrat aja, yang kemudian diserai di Golkar karena bisa menjadi penengah dalam konflik yang di elit itu. Nah, tetapi beliau ini kan kalau kita lihat misalnya dalam survei elektabilitas calon presiden, itu kan termasuk yang tidak diunggulkan sama sekali. Betul. Sama Anies masih jauh, apalagi sama Prabowo, apalagi sama Pak Ganjar. Nah, ini kan mengimbas juga kepada bagaimana elektabilitas partai juga. Betul. Ya kan, partai-partai di Indonesia ini kan masih sangat cenderung, sangat tergantung kepada ketua umumnya ya, ketua umum atau pimpinan-pimpinannya, gerakannya. Di samping itu, seperti pernah kita diskusikan, Muhaimin Iskandar ini suka atau tidak suka secara realitas politik berhasil di dalam melakukan konsolidasi partai politik yang namanya PKB itu. Nah, kemampuan ini kemudian juga bisa dirasakan oleh konstituen di bawah, oleh PKB, sehingga ya PKB kemudian muncul sebagai partai yang sangat stabil. Betul. Ya, tidak ada kontroversi yang terlalu sering ya. Ya, sebagai pendukung pemerintah Jokowi juga stabil. Begitu. Nah, sehingga kalau kemudian yang kedua kita hubungkan dengan apa yang dilakukan oleh PBNU dan NU ini, saya kira belum ada semacam keberhasilan dari PBNU untuk meyakinkan warga Nahdliyin untuk mengambil jarak kepada PKB. Jadi belum bisa lah terlalu dianggap itu sebagai dampak negatif atau positif. Bahkan kalau tidak hati-hati seperti yang kalau saya dengar dari Mas Taufik ini, keseimbangan antara ide dari Gus Yahya dengan praktek yang dilakukan beliau terhadap partai-partai itu untuk semua mengambil jarak sama, ternyata tidak seperti itu. Nah, ini kan dibaca justru bisa, kalau tidak dihandle dengan baik, justru bisa kontraproduktif bagi NU-nya sendiri dan PBNU terutama. Nah, oleh karena itu PKB tampaknya di dalam konstelasi yang seperti sekarang ini, dia memanfaatkan betul apa yang stabilitas partai ini, sehingga dia bisa mendapat simpati dari publik. Mungkin saja di bawah sana itu, misalnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, yang secara tradisional senang kepada Golkar, itu bisa saja berbalik menjadi simpatisan. Mungkin belum memilih PKB tapi menjadi lebih banyak simpatisan kepada PKB. Sehingga kemudian ketika ada survei seperti itu, ini menjadi semacam
warning kepada pimpinan Golkar yang ada sekarang. Nah, apalagi kalau kemudian Erlangga Hartarto kemudian menciptakan satu koalisi-koalisi yang ternyata juga tidak disukai. Misalnya koalisi dari apa namanya itu KIB ya. Ini ternyata tidak ke Ganjar, tidak ke Prabowo, tidak ke Anies. Nah, itu malah akan lebih mengasingkan lagi. Iya betul. KIB sampai sekarang tidak ada siapa sebetulnya calon yang akan didorong. Iya, sementara kalau mau mencalonkan dirinya sendiri Hartarto, Erlangga Hartarto, ya posisinya seperti itu aja di dalam survei. Apakah ini dampak dari glorifikasi duet Prabowo dengan Caimin atau bagaimana ini? Ya kalau kita bicara tentang kotail efek ya, efek jas itu ya, ekor jas itu, ya memang bisa begitu. Bahwa kemudian partai-partai yang tokoh-tokohnya muncul sebagai capres yang utama itu juga akan diminati oleh para calon pemilih. Terlepas dari apakah secara tradisional itu dia ikut partai A, partai B, tapi mereka berminat sekali dengan partai-partai seperti itu. Seolah-olah dengan secara psikologis ya, dengan mengandaikan dia mendukung partai itu, dia juga termasuk yang mendukung apa namanya calon-calon yang dianggap hebat tadi itu. Nah, jadi ya ini blessing in disguise juga bagi PKB, sehingga ya kemungkinan calon yang akan diajukan oleh PKB di dalam kontestasi 2024 Wapres dan Capres itu juga akan mempengaruhi juga nanti itu. Artinya ini bisa dijadikan salah satu jawaban dengan adanya gerakan pasangan Prabowo Caimin. Gerindra juga naik elektabilitasnya, kemudian PKB juga naik. Setidak-tidaknya Gerindra dan Pak Prabowo harus mempertimbangkan ini. Kita kan sudah pernah diskusi bahwa pasangan apa namanya nasionalis dan Islam moderat itu sangat ideal. Nah, Prabowo Muhaimin itu secara tidak langsung adalah merupakan refleksi itu. Nah, sekarang ditambah dengan elektabilitas partai juga sangat kuat. Naik, gitu jadi kalau toh muncul pesaing dari kelompok Islam moderat, paling-paling adalah tokoh yang pribadinya memang besar, seperti katakanlah Pak Mahfud MD, atau yang punya track record yang bagus seperti Bu Khofifah. Selain itu kayaknya akan sulit. Agak sulit ya. Iya. Jadi kalau menurut Anda, Prof, tiga tokoh NU itu, Prof Mahfud, kemudian Caimin, kemudian Bu Khofifah, itu yang layak menjadikan sosok sebagai... Ya bukan cuma layak, Mas. Kalau layak sih semuanya layak ya. Tetapi yang probabilitasnya muncul itu di situ. Nah sekarang, sekarang Prabowo atau Gerindra ini akan menginginkan pasangan menang atau tidak, begitu. Kalau pasangan menang memang ya Muhaimin dan Pak Mahfud MD ini menjadi pertimbangan utama ya. Menjadi apa ya? Primadona begitu. Pak Mahfud karena kemampuan pribadinya dan pengalamannya dan optiknya sedang bagus di mata publik, sementara Muhaimin sebagai pemimpin partai yang elektabilitasnya semakin bagus, nah, dan punya track record sebagai orang eksekutif, orang legislatif, dan juga aktivis dan lain sebagainya itu. Mas Taufik, kalau Anda melihat bagaimana nih pasangan Prabowo dengan Caimin ini sehingga bisa mengerek kedua partai ini elektabilitasnya tinggi? Apakah ini menurut Anda pasangan yang perlu diperhitungkan secara matang atau bagaimana? Ya, jadi saya sepakat dengan Prof Hikam yang menyatakan bahwa di antara faktor yang bisa menarik simpati masyarakat adalah ketika tokoh utama partainya itu tampil ke permukaan, ini akan menjadi magnet tersendiri, ya karena arus bawah pasti tidak akan ada konflik kan begitu. Namun ketika yang muncul orang kedua, orang ketiga, pasti ada pergesekan di antara mereka sendiri. Ini akan berpengaruh ke bawah. Maka dengan munculnya dua tokoh ini, seandainya betul terjadi perkawinan Prabowo dengan Caimin, ini saya punya keyakinan kuat akan menjadi perekat ke bawah di antara dua tokoh itu akan menjadi satu. Nah ini sudah mulai ada indikasi itu sudah mulai muncul tergambar dalam hasil survei tadi kan begitu. Itu belum juga mereka dikabarkan secara resmi, baru sekedar membentuk sekber dan dibangun opini-opini itu sudah memantik
ya, sehingga dukungan mulai muncul. Apalagi kalau sudah dideklarasikan, ya, walaupun tidak menutup kemungkinan seandainya terjadi perkawinan lain tadi yang Prof. S sampaikan, kalau nanti seandainya digabung antara mungkin ya ini kalau simulasi kan begitu. Bagaimana si Prabowo dengan Caimin, Prabowo dengan Prof. Mahfud, Prabowo dengan Hovifah. Ini ketiga orang ini merupakan tokoh yang luar biasa di kalangan NU. Yang tidak diragukan lagi kapasitasnya kan begitu. Dan mereka punya track record yang luar biasa bagus dan panjang itu, sehingga terbersit di benak publik. Inilah yang diharapkan oleh Indonesia ke depan gitu. Ini menarik pemirsa, ini fenomenanya bahwa PKB menyalip Golkar. Ini kan dahsyat ini. Golkar itu ya biasanya PKB ini saingannya kan PKS. Sekarang jauh meninggalkan PKS. Dahsyat. Kalau Anda melihat ini, Prof, apakah ini sebuah dinamika yang dilakukan oleh Caimin dengan jigjal politiknya, kemudian konsolidasinya, atau bagaimana Anda melihatnya? Publik ini kan melihat ya Mas ya, bagaimana tokoh-tokoh mereka itu berkiprah di dalam jagat politik Indonesia. Walaupun hasil survei, selalu saya berpendirian bahwa semua hasil survei itu bisa diragukan dan sifatnya itu sementara, karena ini hanya snapshot ya. Tetapi bisa juga itu dipakai sebagai pegangan bahwa publik itu melihat. Ya, tapi jangan kemudian menganggap bahwa survei itu sesuatu yang tepat, yang tetap, yang permanen. Nah, kalau kita menggunakan asumsi tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan Gus Ami ini barangkali dibaca oleh publik sebagai sesuatu yang positif, bahwa PKB ini memang partai yang di samping stabil, saya katakan tadi, juga bisa mempengaruhi dinamika politik. Ya, tidak hanya bikin gara-gara seperti PAN yang pecah-pecah, kemudian partai-partai Islam yang pada bikin partai baru dan lain sebagainya, tapi dia stabil terus. Nah, memang ada persoalan internal yang masih dimiliki oleh PKB, tapi kan publik secara umum kan tidak mau melihat itu. Terus kemudian apa yang ingin dilakukan oleh Gus Yahya itu kan memang bagus ya, prinsip untuk sebuah sama gitu. Tapi kan ini baru saja, ini policy seperti itu kan baru saja, jadi dampaknya belum terlalu bisa dilihat, buktinya belum ada. Nah, malah ditambah lagi dengan observasi Mas Taufik tadi bahwa ada kesan seolah-olah tidak balance. Kalau sama PKB kok begini, kalau sama partai-partai kok begitu. Jadi hati-hati menghandle persoalan ini bagi PBNU. Nah, ini saya kira Muhaimin atau Gus Ami melihat situasi ini, maka kalau kemudian Gus Ami itu ya pura-pura tidak ada masalah lah dengan PBNU, itu ya memang itu namanya politisi ya begitu. Atau Anda melihat bahwa ini semakin meningkatkan atau kesadaran berpolitik warga Nahdliyin ini semakin meningkat bahwa PKB adalah partai yang layak dipilih oleh Nahdliyin? Ya mau milih siapa lagi kalau dia pikir aja memang bahwa antara PKB dengan NU ini memang mempunyai kaitan historis. Asumsi bahwa publik ini makin memahami dinamika elektoral politik itu jangan diabaikan. Ya kan, kadang-kadang ada negatifnya, kadang-kadang ya sangat positif. Negatifnya kalau kemudian dipakai untuk main money politik itu kan negatif ya. Tapi kalau untuk seperti melihat dinamika partai, perkembangan partai dan langkah-langkah para tokoh ini kan bagus. Inilah salah satu hikmah dari demokrasi. Rakyat bisa melihat pimpinan-pimpinan. Anda pernah bilang bahwa PKB memiliki potensi menjadi partai papan atas. Ini analisa Anda ini hampir relevan dengan hasil survei atau bagaimana Anda melihatnya ini? Ya, kalau saya tidak mau GR dulu lah Mas, karena survei bagi saya itu hanya salah satunya saja. Tapi kan memerlukan satu tindakan. Setelah ini mau gimana? Nah, ini kalau saya secara positif melihat bahwa kalau pimpinan PKB, elit PKB itu menyadari bahwa ada kemungkinan untuk seperti itu, artinya kan akan memperbaiki lebih jauh
Misalnya yang saya sebut sebagai upaya membuat partai ini berbasis kader, itu harus semakin ditingkatkan. Nanti bukan hanya nomor 3, nanti PKB bisa menanjak nomor 2, kan begitu. Oke, ya. Betul. Ya, terima kasih Mas Taufik, terima kasih Prof. Ikam. Pemirsa, luar biasa hasil survei, walaupun ini baru satu lembaga yaitu SMRC yang mengatakan bahwa PKB menyalip Golkar menjadi 10,4%. Tadi kita bincang-bincang banyak hal yang bisa ditarik benang merahnya. Salah satunya ini adalah sebuah kesadaran, salah satu ciri atau salah satu tanda tingkat kesadaran politik kaum Nahdliyin makin nyata bahwa PKB salah satu partai yang menjadi perjuangan politik mereka. Mudah-mudahan ini bermanfaat, Prof. Amin, Ya, dan mudah-mudahan juga ini tidak menjadi GR buat PKB. Jadi perjuangan para politisi PKB masih sangat panjang, masih sangat luar biasa dinamikanya. Tidak terbuai dengan hasil survei, tetapi para Nahdliyin atau para konstituen meyakini bahwa PKB akan menjadi sebuah partai yang besar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.